Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cornel Febriana dengan NIM 08051382429096 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan melakukan respon akhir, yaitu pengolahan arus. Yang pertama itu kita buka aplikasi Surfer. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu arus itu apa. Jadi arus itu merupakan pergerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat yang lain yang terjadi secara terus-menerus. Jadi pergerakan arus ini itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti tiupan angin, perbedaan densitas pada air laut, pasang surut, serta bentuk garis pantai dan juga topografi dasar. Secara umum, arus itu memiliki dua komponen utama, yaitu arah dan juga kecepatan. Arah arus itu menunjukkan kemana air bergerak, misalnya ke arah utara, selatan, timur, dan juga barat. Sedangkan kecepatan arus itu menunjukkan seberapa cepat pergerakan air tersebut tuh biasanya dinyatakan dalam satuan meter per detik. Nah, dalam oceanografi, arus itu sering direpresentasikan dalam bentuk vektor, yaitu panah yang memiliki arah dan juga panjang tertentu. Panjang panah itu menunjukkan besar kecepatan arus, sedangkan arah panah itu menunjukkan arah pergerakan air. Selain itu, kecepatan arus itu juga dapat divisualisasikan menggunakan warna. Nah, nanti kita akan lihat hasil dari visualisasinya. Yang pertama tuh kita klik grid, terus data. Ini kita pakai data dari field trip kemarin. Nah, pada data tersebut tuh ada gabungan data dari beberapa kelompok. Karena saya itu kelompok 7, dapat dilihat parameter-parameter apa saja yang didapatkan di sini. Nanti bisa dilihat visualisasinya. Terus klik open. Nah, untuk kolom X itu tuh longitude. Untuk kolom Y itu tuh latitude. Kolom Z itu tuh kita kecepatan dulu. Nah, ini disimpan. Klik save. Klik OK. Klik OK, terus ini klik silang aja, terus ini klik no. Nah, ke grid lagi, terus data. Terus filter ini, klik open. Untuk long X-nya itu long itu, Y-nya latitude, dan Z-nya itu ke arah arus. Ini kita klik save, terus klik OK. Klik OK. Tanda silang, klik no. Terus kita ke map, terus new, klik yang to grid vector map. Nah, ini masukin yang kecepatan, klik open. Terus masukin yang arah arus. Klik map, to grid vector map, ke arah arus dulu, baru kecepatan. Nah, terus klik yang bagian vektor ini, terus di bagian general itu dari koordinat sistemnya itu kan dari kartesian kita ganti menjadi polar. Selanjutnya itu ke bagian simbol, klik yang ini kita klik yang scaling metodenya itu by magnitude, terus kita klik yang show color scale. Nah, ini bisa diganti untuk warnanya, itu cari warna yang bisa terlihat jelas. Nah, setelah itu klik yang scaling ini, pencet yang show scaling legend ini. Terus ke bagian layer. Nah, tadi tuh kita klik map, terus add, klik yang base map, new.
klik yang new, klik yang base map, kita masukin SHP Indo. Yang itkabu 2010, klik open. Nah, terus ini tuh kita pindahin di antara bottom sama vector. Oke. Nah, kalau udah itu kita klik yang itkabu ini, terus ke general. Nah, ini kita bisa ganti warnanya. Itu jadi ini kan daratan kan. Oke, salah. Kita ganti warna hijau. Nah, karena ini tuh daratan, line properties juga sistem. Terus kita klik yang map, terus frame. Nah, itu yang foregroundnya itu bisa diganti jadi biru karena ini kan bagian lautan. Nah, sebenarnya ini udah selesai untuk pengolahannya, tinggal ditambahin nama dan juga simbol. Namanya peta arah dan kecepatan arus field trip 2026. Nah, untuk simbol itu klik cari yang Esri icon. Esri North. Cari yang Esri North. Nah, ini. Tinggal cari arah mata angin. Tinggal di zoom. Oke, bentar. Nah, jadi ini tuh udah selesai dari pengolahannya. Nah, di sini tuh kan dapat dilihat secara keseluruhannya tuh arah panahnya tuh tidak bergerak menuju satu arah saja, tapi dia tuh bervariasi. Nah, jadi arahnya itu tuh dia tuh cenderung berputar datang dari arah barat laut, kemudian menuju ke timur dan juga menuju ke arah tenggara nih. Barat laut, timur dan juga
ke arah tenggara. Nah, kemudian saat dia mendekati pulau Kelagian ini, arus tuh mengalami pembelokan, yang dimana hal itu wajar karena ada hambatan berupa daratan pulau yang membuat aliran ini tuh berubah arahnya, jadi dia tuh membelok. Nah, kemudian pada color scale ini tuh dia tuh menunjukkan variasi kecepatan dari si arus tersebut atau besar kecepatan arusnya. Nah, kalau untuk yang warna yang paling gelap nih, nah dia tuh menunjukkan kalau harusnya itu tuh bergerak lambat, semakin bawah tuh semakin lambat, ini semakin sedang, dan yang paling pink ini tuh dia tuh menunjukkan bahwa kecepatan arusnya tuh semakin cepat. Nah, di sini tuh yang paling cepat tuh dia tuh terdapat di bagian utara dan juga di bagian selatan. Nih, ini dia warnanya warna-warna yang paling cepat yaitu di 0,54. Terus ini ada yang hijau yang 0,26. Nah, terus untuk kelompok saya itu kan di kelompok 7. Jadi lintasannya itu adalah stasiun F dan juga stasiun E. Nah, di sini untuk stasiun F tuh terlihat arus tuh menuju dari barat sini, dia tuh menuju ke arah timur. Dapat dilihat di sini. Nah, saat mendekati pulau, arah arus tuh mulai sedikit membelok mengikuti kontur pulau. Kecepatan arus ini tuh tergolong rendah hingga sedang yang ditunjukkan oleh warna-warna ini. Nih, ini ada warna ungu, terus biru. Itu menunjukin kalau arusnya itu tuh tidak terlalu cepat, karena ini kan masih dominan lambat. Kemudian untuk stasiun E, di bagian sini stasiun E itu tuh arus tuh berasal dari arah yang mirip, tapi pembelokannya tuh terlihat lebih jelas. Arah tuh cenderung berbelok ke sisi arah barat laut ini, sehingga arahnya tuh menjadi lebih ke tenggara atau ke selatan. Nih, tenggara, terus ke arah sini tenggara, sini selatan. Kecepatan di arus di stasiun itu dia tuh relatif sedang. Nih, sama aja kayak yang bawah karena dia tuh dominan di warna-warna ungu, biru. Itu dia tuh sekitar 0,2 sampai 0,4 untuk kecepatan arusnya, dan untuk arahnya tuh dia dominan ke arah dari barat. Dari barat dia tuh menuju tenggara atau menuju ke arah selatan. Nah, arus di daerah Pulau Kelagian tuh dia tuh bergerak mengikuti pola sirkulasi lokal yang dipengaruhi oleh bentuk pulau ini, karena ada arus tuh dia tuh mengalami pembelokan karena ada pulau-pulau ini. Kayak pada lintasan di stasiun E dan juga F, arus tuh awalnya tuh dia tuh datang dari arah barat, lalu kemudian dia tuh menuju ke arah tenggara karena ada interaksi dari si pulau. Nih, dia langsung menuju ke arah pulau, jadi arusnya tuh dia tuh langsung mengalami pembelokan ke arah tenggara. Nah, untuk kecepatannya tuh dia tuh bisa dibilang relatif sedang. Nah, untuk yang arus yang cepat tuh ya pada daerah utara dan juga pada selatan yang paling cepat arus tersebut. Baiklah, sekian dari video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.